Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Dwi Febriani dari kelas 11 Strip 2. Saya ingin mempresentasikan kembali materi yang sempat kita pelajari, yaitu PKN tentang undang-undang di Indonesia. Nah, di sini saya ingin membahas ada 3 poin penting. Yang pertama, apa itu undang-undang? Yang kedua adalah siapa yang membentuk undang-undang, dan yang ketiga adalah proses pembentukan undang-undang di Indonesia. Baik, sebelum kita masuk ke dalam proses pembentukan undang-undang di Indonesia, kita harus tahu dulu apa itu undang-undang. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Kemudian peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang meningkat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Adapun pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Lebih lanjut, undang-undang adalah salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang proses pembentukannya dapat membutuhkan waktu yang cukup lama. Ukuran lama atau tidaknya dapat dilihat dari proses pembentukan undang-undang itu sendiri, yang meliputi beberapa tahapan atau prosedur yang harus dilalui. Pada dasarnya, tahapan dimulai dari perencanaan dengan menyiapkan rancangan undang-undang atau RUU. RUU dibuat harus disertai dengan naskah akademik, kemudian tahap pembahasan di lembaga legislatif sehingga tahap pengundangan. Muhammad Fadli dalam jurnal berjudul Pembentukan Undang-Undang Mengikuti Perkembangan Masyarakat mengutip pendapat Jimmy Ahshidik bahwa undang-undang yang telah ditetapkan dan diundangkan tentu telah melalui proses yang sangat panjang, yang pada akhirnya disahkan menjadi milik publik dan sifatnya terbuka serta mengikat untuk umum. Selanjutnya, siapa yang membentuk undang-undang? Sistem perundang-undangan di Indonesia hanya dikenal dengan satu nama jenis undang-undang, yakni keputusan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau kita sering sebut yaitu DPR. Dengan persetujuan Presiden dan disahkan Presiden. Selain itu, yang tidak terdapat undang-undang yang dibentuk oleh lembaga lain. Dalam pengertian lain, undang-undang dibuat oleh DPR. Hal tersebut tercantum dalam pasal 20 UUD pada tahun 1945 yang berbunyi, pertama, Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Yang kedua, setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Yang ketiga adalah, jika rancangan undang-undang itu tidak dapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. Yang keempat, Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. Yang kelima adalah, dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui. Rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang yang wajib diundangkan. Pada dasarnya, fungsi pembentukan undang-undang disebut juga fungsi legislasi. Artinya, DPR sebagai lembaga legislatif memiliki tugas pembuatan undang-undang, rencanakan dan menyusun program serta urutan prioritas pembahasan RUU, baik untuk satu sama keanggotaan DPR maupun untuk setiap tahun membantu dan memfasilitasi penyusunan RUU usul inisiatif DPR. Kita masuk ke poin yang paling penting adalah proses pembentukan Undang-Undang Dasar di Indonesia. Dalam proses pembentukan undang-undang terdapat transformasi, visi misi, dan nilai yang diinginkan oleh lembaga pembentuk undang-undang dengan masyarakat dalam suatu bentuk aturan hukum. Adapun proses pembentukan undang-undang diatur dalam pasal 162 sampai 173 UUMD 3 beserta perubahannya. Selain diatur dalam UUMD 3, proses pembentukan undang-undang juga dapat kita temukan dalam UU 12 pada tahun 2011. Dan perubahannya yang terbagi menjadi beberapa tahap, antara lain yang pertama adalah perencanaan, diatur dalam pasal 16 sampai dengan pasal 42. Dan yang kedua adalah penyusunan, diatur dalam pasal 43 sampai dengan pasal 64.
Yang ketiga adalah pembahasan diatur dalam pasal 65 sampai dengan pasal 71, dan yang keempat pengesahan adalah diatur dalam pasal 72 sampai dengan pasal 74. Yang kelima adalah pengundangan diatur dalam pasal 81 sampai dengan pasal 87. Berdasarkan informasi yang dilansir dari laman Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi tentang 5 tahapan pembentukan undang-undang berikut adalah intisari pembentukan undang-undang di Indonesia. Yang pertama adalah tahap perencanaan. Badan legislatif berkoordinasi dengan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD dan Menteri Hukum dan HAM untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional atau prolegnas. Prolegnas ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan RUU. Penyusunan dan penetapan prolegnas jangka menengah dilakukan pada awal masa keanggotaan DPR. Hasil penyusunan prolegnas antara DPR dan pemerintah disepakati menjadi prolegnas dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPR. Prolegnas ditetapkan dengan peraturan DPR, dengan keputusan DPR. Yang kedua adalah tahap penyusunan. RUU baik yang berasal dari DPR maupun Presiden serta yang diajukan DPD kepada DPR disusun berdasarkan prolegnas. RUU yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh Menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya. Dalam penyusunan RUU, Menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian terkait membentuk panitia antar kementerian dan antar kementerian, pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan kompensasi RUU yang berasal dari Presiden dikoordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan perintahan di bidang hukum. Setelah selesai dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi, RUU diajukan dengan surat Presiden kepada pemimpin DPR. Surat tersebut memuat menunjukkan menteri yang ditugasi mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan RUU bersama DPR. DPR mulai membahas RUU dalam jangka waktu paling lama 60 hari, terhitung sejak surat Presiden diterima. Yang ketiga adalah pembahasan. Pembicaraan tingkat 1 oleh DPR dan menteri yang ditunjuk Presiden yang dilakukan dalam rapat komisi atau gabungan komisi, badan legislatif atau badan anggaran atau panitia khusus. Pembicaraan tingkat 2 yakni pengambilan keputusan dalam rapat paripurna. Yang keempat adalah pengesahan. RUU yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang. Penyampaian dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. RUU disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 hari terhitung sejak RUU tersebut disetujui oleh DPR dan Presiden. Yang kelima adalah pengundangan. Agar setiap orang mengetahuinya, peraturan perundang-undangan harus diundangkan. Undang-undang dilakukan pengundangan dengan menempatkan dalam lembaran negara Republik Indonesia dan tambahan lembaran negara Republik Indonesia. Pengundangan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi Undang-Undang Dasar di negara Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.